Genap 100 hari sejak dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025, pasangan wali kota, Wako, dan wakil wali kota, Wawako, Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar, aman, menunjukkan gebrakan nyata dalam memimpin ibu kota Provinsi Riau. Program 100 Hari Kerja Kepala Daerah merupakan salah satu cara menunjukkan pemerintah merealisasikan program dan janji politiknya. Pada masa pemerintahan Wako dan Wawako Pekanbaru, Agung Nugroho Markarius Anwar telah meluncurkan berbagai kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Mulai dari penurunan tarif parkir, perbaikan jalan berlubang, penanganan banjir, penanganan persoalan sampah, penertiban tiang reklame, Pekanbaru Cinta Al-Quran. Inovasi layanan administrasi kependudukan keliling di kota Pekanbaru dan masih banyak yang lainnya. Penurunan tarif parkir, komitmen pemerintah kota Pekanbaru untuk masyarakat. Sebagai wujud nyata komitmen dalam menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru secara resmi menurunkan tarif parkir tepi jalan umum terhitung mulai tanggal 20 Februari tahun 2025. Kebijakan penurunan tarif ini diatur melalui Peraturan Wali Kota, Perwako, Nomor 2 Tahun 2025 tentang peninjauan tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Agung berujar Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025, sesuai rilis terima redaksi dari pihak Diskominfo Pekanbaru, langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan parkir di kota Pekanbaru menjadi lebih tertib, terjangkau, dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat. Prioritas pembangunan, upaya berkelanjutan perbaikan jalan di kota Pekanbaru. Sebagai wujud komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak yang menjadi keluhan utama masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan perbaikan jalan sebagai prioritas utama. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kota Pekanbaru hingga saat ini tercatat sebanyak 2.308 titik jalan berlubang di berbagai wilayah kota. Dalam rangka mempercepat penanganan, pemerintah telah berhasil memperbaiki sebanyak 533 titik jalan, yang berarti sekitar 23,09% dari total permasalahan jalan telah terselesaikan secara terukur dan bertahap. Agung menambahkan, pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa proses perbaikan infrastruktur jalan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah demi meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta mobilitas seluruh lapisan masyarakat di Kota Pekanbaru. Pekanbaru Cinta Al-Quran. Pekanbaru Cinta Al-Quran merupakan program pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan menciptakan generasi cinta Al-Quran dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Melalui pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, tempat kerja hingga masyarakat umum. Program ini diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya mahir membaca Al-Quran, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembudayaan Al-Quran di Kota Pekanbaru. Mobil aman, administrasi mudah, amanah, dan nyaman. Inovasi layanan administrasi kependudukan keliling di Kota Pekanbaru. Mobil aman adalah inovasi layanan administrasi kependudukan keliling yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Layanan ini menyediakan kemudahan akses pengurusan berbagai dokumen administrasi,
seperti perekaman dan pencetakan KTP elektronik, KTPL, kartu identitas anak, KIA, kartu keluarga, KK, serta akta kelahiran, perkawinan, kematian, dan surat pindah dalam format PDF. Selain itu, layanan ini juga mencakup aktivasi identitas kependudukan digital, IKD. Dengan konsep jemput bola, mobil aman secara aktif menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau wilayah dengan akses terbatas sehingga meningkatkan kesadaran dan memudahkan pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Sebut Agung lagi. Mobil Pak Aman, pangan keliling andalan, murah, dan amanah. Inovasi pangan terjangkau untuk masyarakat Pekanbaru. Mobil Pak Aman merupakan program inovatif yang digagas oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui mobil keliling ini, berbagai kebutuhan pokok seperti beras, stabilitas pasokan dan harga pangan, SPHP, telur, minyak goreng, cabai, serta sembako lainnya didistribusikan langsung kepada masyarakat. Program ini merupakan hasil sinergi antara Pemko Pekanbaru, Bulog, dan Badan Pangan Nasional, yang bertujuan tidak hanya menyediakan pangan murah, tetapi juga menjaga kestabilan harga di pasar. Tiket bus Trans Metro Pekanbaru, TMP, gratis untuk siswa, akses mudah ke sekolah. Sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung dunia pendidikan dan mempermudah akses transportasi, pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan program bus Trans Metro Pekanbaru, TMP, gratis bagi para siswa. Program ini dirancang untuk memfasilitasi siswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya transportasi. Program ini berlaku untuk seluruh siswa tingkat sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas, SMA, yang terdaftar di sekolah-sekolah wilayah Kota Pekanbaru. Untuk menggunakan layanan ini, siswa hanya perlu menunjukkan kartu pelajar dari sekolah masing-masing atau mengenakan seragam sekolah. Gerakan Serbu Sampah, satu aksi kecil, dampak besar untuk Kota Pekanbaru. Gerakan Serbu Sampah merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya menuntaskan permasalahan sampah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Gerakan ini dicanangkan sebagai bagian dari program 100 hari kerja dengan tujuan utama mewujudkan Pekanbaru yang bersih, indah, dan bebas sampah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, camat, lurah, operator pengangkutan sampah, serta seluruh lapisan masyarakat. Fokus utama dari gerakan ini adalah mengangkut sampah-sampah yang menumpuk di jalanan maupun di tempat penampungan sementara, TPS, serta membersihkan aliran sungai agar dapat berfungsi secara optimal sebagai penampung dan pengalir air hujan. Inisiatif ini juga selaras dengan Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Agung berujar, kegiatan ini mencerminkan semangat dan keseriusan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Strategi penanganan banjir, normalisasi sungai dan sinergi pemerintah di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru secara berkelanjutan melaksanakan upaya normalisasi sungai sebagai bagian integral dari strategi penanganan banjir. Proses normalisasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas tampung dan kelancaran aliran air sungai melalui pembersihan serta pengerukan sedimen yang menumpuk di dasar sungai sehingga risiko luapan air ke kawasan permukiman dapat diminimalisir. Selain itu, sebut Agung, upaya normalisasi juga didukung oleh pemeliharaan rutin terhadap sistem drainase dan gorong-gorong.
serta melalui koordinasi lintas sektoral guna memastikan penanganan banjir di Kota Pekanbaru berjalan secara efektif dan terintegrasi. Optimalisasi sistem drainase sebagai upaya pencegahan banjir di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru secara intensif melaksanakan program normalisasi drainase melalui kegiatan pembersihan, pengerukan, dan perbaikan saluran air pada berbagai titik rawan banjir. Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi sistem drainase agar mampu menampung serta menyalurkan debit air secara efektif, khususnya pada musim hujan, sehingga risiko terjadinya genangan dan banjir dapat diminimalisasi. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman, nyaman, dan terbebas dari ancaman banjir bagi seluruh masyarakat. Tindak pidana pengelolaan sampah ilegal dan pungutan liar, Pungli. Retribusi sampah tahun 2025 sebagai wujud komitmen bersama dalam pengelolaan sampah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berhasil mengungkap praktik pengelolaan sampah ilegal serta pungutan liar retribusi sampah. Dalam pengungkapan tersebut, 7 tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti berupa kendaraan, kwitansi, dan surat tugas palsu. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga tata kelola sampah yang baik serta memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan daerah. Festival Kreatif Budaya Melayu merajut tradisi, kreativitas, dan kepedulian lingkungan di Pekanbaru. Festival Kreatif Budaya Melayu merupakan ajang kolaboratif yang bertujuan memadukan pelestarian tradisi Melayu, pengembangan kreativitas, serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni tari dan musik tradisional, lomba berbalas pantun bertema pelestarian alam dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, serta bazar kuliner khas Melayu, festival ini menjadi wadah bagi seniman, pelaku UMKM, dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Agung berujar, tidak hanya sebagai hiburan, festival ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, serta mempromosikan Kota Pekanbaru sebagai destinasi wisata budaya yang inspiratif dan berwawasan lingkungan. Sinergi pelestarian lingkungan dan swasembada pangan. Penanaman pohon dan jagung pipil di Kota Pekanbaru. Penanaman sebanyak 15.000 batang pohon dan jagung pipil di lahan seluas 11 hektare di Kota Pekanbaru merupakan implementasi nyata dari komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus mewujudkan swasembada pangan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan tutupan vegetasi dan memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan elemen masyarakat dalam program penanaman ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan sehat, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kota Pekanbaru. Pekanbaru bersih dan hijau, penertiban tiang reklame ilegal untuk mewujudkan Green Zone. Pemerintah Kota Pekanbaru secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam memperindah tata ruang kota dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata melalui penertiban tiang reklame ilegal. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP,
Kota Pekanbaru hingga saat ini telah dilakukan penertiban terhadap 83 tiang reklame, tiang bando, dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan kawasan kota sebagai zona hijau yang bebas dari reklame ilegal, sehingga ruang publik menjadi lebih nyaman, aman, dan menarik bagi masyarakat maupun pengunjung. Upaya ini juga mendapat apresiasi dari Kementerian Kehutanan, yang secara langsung menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjadikan kawasan tersebut sebagai jalur hijau. Pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru, revitalisasi ornamen kota dan penguatan identitas perkotaan. Pengelolaan ruang terbuka hijau, RTH, di Kota Pekanbaru merupakan upaya untuk memperindah wajah kota, menciptakan lingkungan yang representatif, serta menegaskan identitas budaya melalui elemen visual yang khas, yang dilaksanakan melalui revitalisasi ornamen dan dekorasi taman kota. Program ini mencakup pengecatan dan pencahayaan pada Saintex Kota Pekanbaru Bertuah, pengecatan dan pencahayaan Tugu Payung, pencahayaan Tugu Adipura, penataan area Tugu Selais, perbaikan air pancur, dan penataan taman. Selain itu, revitalisasi juga dilakukan di Taman Rumah Singgah Tuan Kadi melalui pengecatan bangku taman dan fasilitas lainnya. Pengecatan 200 pot bunga di 2 ruas jalan utama, yaitu Jalan Sudirman dan Jalan Arifin Ahmad, serta pemasangan lampu taman di RTH Putri Kacamayang. Seluruh program tersebut memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat citra Kota Pekanbaru sebagai kota yang indah, ramah, dan berbudaya. Integritas dan kolaborasi menuju lingkungan berkelanjutan. Finalisasi Lembaga Pengelola Sampah, LPS, Sekota Pekanbaru. Rapat finalisasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah, LPS, Sekota Pekanbaru merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Pada rapat tersebut, telah dibahas secara komprehensif mekanisme pembentukan LPS di tingkat kecamatan dan kelurahan, mencakup struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta strategi pelibatan RT/RW dan masyarakat. Sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab bersama, seluruh camat dan lurah menandatangani Fakta Integritas yang menegaskan komitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Gorong-gorong bersih, kota aman, upaya penanggulangan banjir Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru secara intensif melaksanakan program normalisasi gorong-gorong sebagai salah satu upaya strategis dalam penanggulangan banjir di wilayah Kota Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan pembongkaran terhadap bangunan liar yang berdiri di atas maupun menutupi gorong-gorong. Mengingat bangunan-bangunan tersebut terbukti menghambat aliran air dan memperparah terjadinya genangan saat hujan deras. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga kebersihan dan fungsi gorong-gorong guna menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, dan bebas banjir. Dunia Melayu Dunia Islam, DMDI, Kota Pekanbaru tahun 2025 sampai tahun 2028, melestarikan warisan, membangun masa depan. Dunia Melayu Dunia Islam, DMDI, Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang berperan sebagai wadah pemersatu umat Melayu Islam dengan tujuan memperkuat nilai-nilai budaya dan agama serta mendorong kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan dakwah Islamiyah. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah,
DMDI aktif melestarikan warisan budaya Melayu dan Islam sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Agung mengucapkan, pelantikan pengurus DMDI Kota Pekanbaru periode tahun 2025 sampai tahun 2028 menjadi bukti komitmen organisasi ini dalam menjalankan peran tersebut. Dengan dukungan penuh dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru yang berbudaya, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat, harapan baru untuk anak Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen penuh mendukung program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pekanbaru. Melalui program ini, anak-anak dari keluarga miskin dan rentan memperoleh akses pendidikan berkualitas serta keterampilan hidup untuk mendukung kemandirian mereka di masa depan. Pada tahun ajaran 2025/2026, tercatat sebanyak 55 calon siswa akan mengikuti pembelajaran yang untuk sementara dilaksanakan di Sentra Abiseka, Jalan Sekolah Rumbai, Gedung Kemensos. Agung berujar, pemerintah Kota Pekanbaru juga berperan aktif dalam pelaksanaan program ini, mulai dari penyediaan lahan, rekrutmen siswa hingga integrasi dengan berbagai satuan kerja perangkat daerah, SKPD. Serta diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia, IPM, di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru percepat pembangunan rumah layak huni jelang HUT ke-241. Sebagai bentuk komitmen kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas hidup warga, pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong percepatan pembangunan rumah layak huni, RLH, bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini dilaksanakan secara terintegrasi, melibatkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah, OPD, seperti Dinas Perkim, Dinas PUPR, DLHK, dan Damkar. Penanganan rumah layak huni, RLH, kepada IRDA, 52, rampung dan siap dihuni kembali saat hari ulang tahun ke-241 Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Juni tahun 2025. Pada tahun ini, ditargetkan pembangunan 42 unit RLH baru serta rehabilitasi 12 unit rumah lainnya. Agung mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian yang aman, sehat, dan layak sebagai dasar bagi tumbuhnya kesejahteraan yang merata. Advertorial Diskominfo Pekanbaru Rila melaporkan melalui rilis diterima redaksi Siberiau.com.